Bab 1021, Aku Tidak Keberatan. Tuan Muda Ye. Suara ini sangat familiar. Sander Ye mengangkat kepalanya dan melihat ke pusaran hitam. Sebuah bayangan perlahan mengembun dan itu tidak lain adalah Kaisar Brahma Yama. Melihat Sander Ye, Kaisar Brahma Yama tiba-tiba menunjukkan senyuman lembut. Tuan Ye. Sander Ye menangkupkan tangannya dan berkata, "Senior, kita bertemu lagi." Kaisar Brahma Yama tersenyum dan berkata, "Aku ingin tahu apa instruksi Tuan Ye." Sander Ye berkata, "Aku ingin tahu apakah senior dapat membantu mengembalikan sebagian jiwa dari peradaban Tianxing kepada kami." Setelah mendengar ini, Kaisar Brahma Yama ragu-ragu sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, "Masalah ini melanggar aturan peradaban aku. Secara logika, kamu harus melamar terlebih dahulu dan melalui proses. Tetapi karena Tuan Ye yang berbicara, itu tentu saja masalah sepele." Saat dia berbicara, dia melihat buku kuno tebal di tangannya. Buku kuno itu terbuka secara otomatis. Dia menggaruk ringan dengan penanya. Untuk sesaat, banyak titik cahaya di belakangnya tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya dan terbang keluar dari pusaran dan tenggelam ke dalam pohon Dewa Tianxing. Setelah beberapa saat, Kaisar Brahma Yama menyimpan buku-buku kuno itu, memandang Sander Ye, dan berkata sambil tersenyum, "Sudah." Sander Ye memeluk tinjunya dan berkata, "Terima kasih banyak." Kaisar Brahma Yama tersenyum dan berkata, "Orang sendiri, jadi sama-sama." Sander Ye berkata dengan serius, "Aku akan mengingat budi ini di hati aku." Brahma Yama sangat gembira dan buru-buru berkata, "Tuan Muda Ye, ini masalah sepele, tidak ada gunanya disebutkan. Kamu sibuk dulu." Setelah mengatakan itu, dia menatap pohon kehidupan Tianxing dengan penuh arti, lalu berbalik dan menghilang. Pusaran tersebut juga ikut menghilang, dan segala sesuatu di langit kembali normal. Sander Ye juga melihat tatapan Kaisar Brahma Yama. Dia melirik ke pohon kehidupan Tianxing. Pada saat ini, inti buah tiba-tiba melayang keluar dari pohon kehidupan Tianxing. Ada titik cahaya kecil di inti buah saat kekuatan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam inti buah. Titik cahaya kecil itu perlahan menghilang, dan jiwa kental Dewa Tertinggi Tianyun dimulai mengembun perlahan, dan tidak lama kemudian, jiwa kental Dewa Tertinggi Tianyun benar-benar terkondensasi. Melihat pemandangan ini, Yinia dan Jinan di sampingnya menangis bahagia. Sander Ye pun menghela nafas lega. Setelah dia datang ke peradaban Tianxing, biarpun dia banyak berselisih dengan peradaban Tianxing, Dewa Tertinggi Tianyun sudah membantunya. Oleh karena itu, dia tidak ingin Dewa Tertinggi Tianyun ini menghilang dari dunia. Saat ini jiwa Dewa Tertinggi Tianyun langsung tersedot ke dalam pohon kehidupan Tianxing. Pohon kehidupan Tianxing berkata, "Jiwa dan intinya sangat lemah sekarang dan perlu istirahat. Aku akan perlahan-lahan menghidupkannya kembali dengan buah-buahan lainnya." Sander Ye mengangguk, "Oke." Setelah berbicara, dia melihat ke arah Yinia dan Jinan. "Selanjutnya, peradaban Tianxing masih membutuhkan kalian untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan. Kalian harus bersemangat, tahu?" Yinia mengangguk, Jinan menggigit kaki kambing dan berkata, "Revitalisasi peradaban Tianxing." Sander Ye dan Yinia saling tersenyum, dan Jinan yang lincah dan lucu telah kembali. Selanjutnya, Jinan dan Yinia mulai mengambil alih peradaban Tianxing. Keduanya kini menjadi tulang punggung seluruh peradaban Tianxing. Sander Ye datang ke sisi lain, dia duduk bersila di tanah dan mengeluarkan semua cincin penyimpanan. Ada lebih dari 300.000 nadi abadi di cincin penyimpanan. Lebih dari 300.000 nadi abadi. Ini benar-benar jumlah uang yang sangat besar. Selain itu, terdapat berbagai macam benda ketuhanan, diantaranya yang paling berharga adalah 8 makhluk tertinggi dan Dewa Hukum Roh Jahat, khususnya cincin penyimpanan Dewa Hukum Roh Jahat.
Di dalamnya terdapat banyak benda ketuhanan yang aneh, tapi itu bukanlah hal yang umum. Sander Ye membuka telapak tangannya, dan sebuah buku kuno berwarna merah darah muncul di tangannya. Buku jahat. Baik huruf jahat maupun darah jahat dalam buku ini sudah diserap olehnya. Namun buku ini sudah sangat berharga karena merupakan kondensasi pikiran jahat dan terdapat dunia jahat khusus di dalamnya. Sander Ye membuka buku jahat dan dalam sekejap pikiran jahat yang mengerikan muncul di wajahnya. Dalam sekejap, garis keturunan iblis gila di tubuhnya langsung mendidih. Sander Ye kaget dan segera menutup buku. Melihat buku jahat di depannya, Sander Ye sangat terkejut. Itu memiliki pikiran jahat yang sangat buruk. Dia benar-benar beruntung. Dia memiliki garis keturunan iblis gila dan pedang King Xuan. Kalau tidak, dia tidak bisa menghentikan kekuatan buku jahat ini. Pedang King Xuan bisa menghancurkan segalanya. Garis keturunan iblis gila dapat menyerap segala kejahatan. Buku jahat ini bertemu musuh bebuyutannya. Sander Ye menyimpan buku jahat. Benda ini bisa dikatakan sebagai benda ajaib yang meningkatkan garis keturunan iblis gila ke depannya. Ketika mengaktifkan garis keturunan iblis gila, dia akan menggunakan benda tersebut. Buka, dena serap pikiran jahat secara gila-gilaan, lalu tingkatkan efektivitas tempur secara gila-gilaan. Padahal kalau ditelan langsung maka garis keturunan iblis gila pasti bisa diperbaiki lagi. Tapi sekarang dia tidak akan pernah berani melakukannya, karena sekarang garis keturunan iblis gila dia belum sepenuhnya menyerap huruf jahat dan darah jahat yang sudah dia telan sebelumnya. Dia akan siap untuk menyerapnya nanti. Sander Ye menarik kembali pikirannya dan melihat ke cincin penyimpanan dewa hukum roh jahat di depannya. Tak lama kemudian, dia mengerutkan kening karena dia menemukan ada puluhan ribu kristal ciptaan di penyimpanan dewa hukum roh jahat ini. Sander Ye sedikit terkejut, mungkinkah dewa hukum roh jahat ini sudah melakukan kontak dengan peradaban kosmik tingkat 6? Setelah Sander Ye terdiam lama, dia menyingkirkan puluhan ribu kristal ciptaan, lalu melihat ke cincin penyimpanan. Di dalam cincin penyimpanan, ada benda yang sangat besar, sebuah kapal yang sangat besar, jutaan kaki, yang menempati setengah ruang cincin penyimpanan ini, dengan berdiri di depannya, benar-benar sekecil debu. Melihat kapal raksasa ini, Sander Ye tiba-tiba penasaran. Benda peradaban macam apa ini? Sander Ye berpikir sejenak, lalu langsung masuk ke dalam cincin penyimpanan. Cincin penyimpanan ini bukanlah benda biasa. Ini adalah ruang dunia tersendiri, jadi dia bisa masuk. Sander Ye datang ke kapal dan melihatnya dari dekat. Dia bahkan lebih terkejut dan merasakan penindasan. Sander Ye memandang kapal raksasa itu dengan hati-hati. Dia menemukan bahwa kapal raksasa itu tidak lengkap di banyak tempat dan sepertinya sudah rusak parah. Setelah Sander Ye belajar sebentar, dia tidak dapat menemukan apapun, jadi dia langsung menyerah. Keluarganya juga membuat kapal. Sander Ye sampai pada artefak terakhir, yaitu pisau darah yang sama yang melukai Kirna sebelumnya. Sander Ye berjalan ke arah pisau darah itu, dan pisau darah itu tiba-tiba bergetar sedikit. Sander Ye merentangkan telapak tangannya, tapi pisau darah itu tetap tidak bergerak. Sander Ye mengerutkan kening dan langsung mengeluarkan pedang King Xuan. Pisau darah itu tiba-tiba terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa, "Menyerah, aku menyerah." Sander Ye. Roh pisau jelas waspada terhadap pedang King Xuan Sander Ye dan sedikit gemetar. Sander Ye sedikit penasaran. Dia melihat pisau darah itu dan berkata, "Siapa namamu?" Pisau darah bergetar, "Roh pisau." Sander Ye berkata, "Apakah kamu dimurnikan oleh dewa hukum roh jahat?" Roh pisau berkata, "Tidak, aku berasal dari peradaban pemakan." Sander Ye tiba-tiba bingung, peradaban pemakan. Roh pisau berkata, "Ya." Sander Ye berkata, "Berapa levelnya?" Roh pisau ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Aku tidak tahu." Sander Ye mengerutkan kening.
Kamu berasal dari peradaban pemakan, kamu tidak tahu. Roh pisau berkata, aku dimurnikan oleh Tuan aku setelah dia melarikan diri, jadi aku hanya tahu bahwa aku berasal dari peradaban pemakan, tapi aku tidak tahu di level mana peradaban ini. Sander Ye terdiam. Roh pisau melanjutkan, setelah tuanku meninggal, dia meninggalkan warisan, yang kemudian diperoleh dewa hukum roh jahat ini. Oleh karena itu, dia mewarisi sebagian dari warisan tuanku. Sander Ye berkata, jadi begitu. Saat dia berbicara, dia melihat ke kapal raksasa tidak jauh dari sana, apakah benda ini juga milik tuanmu? Roh pisau berkata, ya, tuanku mencurinya saat itu. Sander Ye melihat ke kapal raksasa itu, lalu berkata, apalagi yang kamu tahu? Roh pisau berkata, aku tidak tahu apa-apa lagi. Sander Ye. Roh pisau melanjutkan, bolehkah aku ikut denganmu? Sander Ye melihat ke arah roh pisau, ikut denganku. Roh pisau buru-buru berkata, ya, aku merasa memiliki masa depan yang lebih baik dengan ikut dengan kamu. Sander Ye berpikir sejenak lalu berkata, aku menggunakan pedang. Roh pisau berkata, aku tidak menolak. Sander Ye. Pada akhirnya Sander Ye tetap menyimpan pisau darah ini. Walaupun dia tidak terlalu sering menggunakannya, dia menemukan bahwa pisau ini sudah mengikuti dewa hukum roh jahat selama bertahun-tahun dan mengetahui banyak hal, tapi sayangnya juga tidak mengenal penguasa aula pertama yang legendaris. Penguasa aula pertama. Sander Ye selalu merasa bahwa orang yang bersembunyi di kegelapan ini adalah bahaya besar yang tersembunyi, tetapi kalau pihak lain bersembunyi, tidak ada yang dapat dia lakukan untuk mengatasinya. Tanpa berpikir panjang, Sander Ye kembali ke pagoda kecil. Dia duduk bersila dan menghubungi Kirna. Dia memandang Kirna dan berkata, aku ingin mengaktifkan kekuatan garis keturunan kamu dan Tuan Pagoda akan membantu aku mendapatkan kembali kesadaran aku nanti, oke? Kima mengangguk, oke. Sander Ye mengangguk, lalu langsung mendesak garis keturunan iblis gila. Bang! Dalam sekejap, seluruh tubuh Sander Ye berubah menjadi merah darah, dan niat membunuh, permusuhan, dan pikiran membunuh yang tak terhitung jumlahnya menyebar di sekelilingnya. Melihat ini, Kirna mengambil langkah maju dan langsung menggunakan domain Budo miliknya untuk secara paksa menekan waktu dan ruang antara dia dan Sander Ye, mencegah niat membunuh, permusuhan, dan pikiran membunuh Sander Ye menyebar. Sander Ye berusaha keras untuk menjaga dirinya tetap waras, tetapi ketika garis keturunan iblis gila miliknya mulai menyerap kekuatan huruf jahat dan darah jahat, jejak kewarasannya yang terakhir hilang sama sekali setelah beberapa saat. Bang! Setelah benar-benar memasuki kegilaan, aura mengerikan garis keturunan iblis gila tiba-tiba menyebar dari lapangan, terus-menerus berdampak pada domain Budo Kirna, dan ruang dan waktu yang tertekan mulai bergejolak dengan hebat. Kirna sedikit mengernyit, dia mengambil satu langkah ke depan, dan gelombang tekad Budo tiba-tiba muncul di lapangan. Saat gelombang tekad Budo ini muncul, kekuatan Sander Ye dan garis keturunan iblis gila tiba-tiba mulai diredam sedikit demi sedikit. Namun tak lama kemudian, garis keturunan iblis gila milik Sander Ye menjadi semakin kuat, dan justru melawan tekad Budo milik Kirna. Melihat pemandangan ini, mata Kirna tiba-tiba berkilat kaget. Kekuatan garis keturunan iblis gila jauh melebihi ekspektasinya. Sander Ye tiba-tiba perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Kirna. Matanya merah darah dan amarahnya penuh amarah. Kima memandang Sander Ye, buah sendiri. Detik berikutnya, Sander Ye berubah menjadi cahaya pisau darah dan menebas ke arah Kima. Wajah Kirna menjadi gelap, brengsek, bersambung.